Tahukah kalian berapa harga satu unit payung raksasa Masjid Nabawi Madinah? Siapa yang pernah ke Masjid Nabawi di Madinah pasti akan terpesona dengan payung-payung raksasa yang berdiri kokoh di pelatarannya. Payung-payung ini bukan sekadar peneduh biasa, melainkan sebuah mahakarya teknologi dan arsitektur yang luar biasa. Total ada 250 payung raksasa yang tersebar di area pelataran masjid. Ketika semua payung ini terbuka, area seluas 143.000 meter persegi dapat ternaungi dan mampu memberikan perlindungan hingga lebih 200.000 jemaah. Salah satu fakta yang paling mencengangkan, harga per unit payung ini diperkirakan mencapai 570.000 US dollar atau sekitar 9 miliar rupiah. Jika ditotal, biaya pembuatan seluruh payung raksasa ini lebih dari 2 triliun rupiah. Manfaat utama payung-payung ini adalah untuk melindungi jemaah dari panas terik matahari Madinah yang ekstrim, yang suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Selain itu, payung-payung ini juga dilengkapi dengan sistem kipas angin dan semprotan air mist cooling system yang membantu menurunkan suhu di area pelataran hingga 8 derajat Celcius. Saat hujan turun, payung ini juga siap melindungi jemaah. Desainnya yang indah dan bisa membuka atau menutup secara otomatis hanya dalam waktu 3 menit, menambah keagungan arsitektur Masjid Nabawi. Payung-payung ini menggunakan bahan khusus PTFE yang tahan panas, tahan api, dan sangat kuat, menjadikannya fasilitas yang sangat fungsional sekaligus menakjubkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, takdirkanlah kami semua agar bisa berhaji dan umroh ke Tanah Suci dan bisa mencicipi beribadah di bawah payung raksasa ini. Amin. Seperti inilah bentuk jalan dan jalur yang pernah dilalui Nabi Muhammad saat berdakwah ke Taif. Medannya benar-benar terlihat sangat ekstrim. Dalam sejarah Islam, perjalanan Nabi Muhammad ke Taif adalah salah satu babak yang paling mengajarkan tentang keteguhan hati dan kesabaran. Peristiwa ini terjadi setelah tahun kesedihan atau Am al-Huzni, di mana Nabi kehilangan sang paman Abu Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah. Dalam tekanan luar biasa di Makkah, Nabi lantas memutuskan mencari perlindungan dan tempat baru untuk berdakwah ke kota Taif. Perjalanan dari Makkah ke Taif bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak yang harus ditempuh Nabi adalah sekitar 95 km. Medannya ini cukup menantang. Taif terletak di dataran tinggi pegunungan Hejaz, sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Jalur yang dilalui adalah jalan setapak yang berbatu, mendaki, dan kering. Udara di Taif sendiri memang lebih sejuk, tetapi perjalanan menuju ke sana melalui lembah dan bukit terjal di bawah matahari gurun sangat menguras tenaga. Nabi Muhammad dahulu ditemani oleh Zaid bin Haritsah, menempuh perjalanan ini dengan berjalan kaki selama 2 hari. Setiap langkah di jalan berliku itu adalah bentuk perjuangan fisik yang luar biasa. Namun setibanya di Taif, harapan Nabi untuk diterima justru berujung pada penolakan keras. Para pemimpin kabilah Tsaqif tidak hanya menolak ajakan dakwah, tetapi juga menghina dan memprovokasi penduduk setempat. Mereka menghasut penduduk Taif termasuk anak-anak untuk mengusir Nabi dan Zaid. Dalam situasi yang sulit ini, Nabi dan Zaid mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Meskipun dalam keadaan yang sangat menguji kesabaran, Nabi Muhammad menunjukkan teladan kasih sayang yang luar biasa. Saat ditawari kesempatan untuk membalas perbuatan penduduk Taif, beliau menolak dan justru mendoakan agar dari keturunan mereka kelak lahir generasi yang beriman kepada Allah. Jalan setapak yang dilalui Nabi ini bukan hanya jalur geografis, tetapi juga simbol dari perjuangan dan kesabaran luar biasa Nabi Muhammad demi mendakwahkan agama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.